Orang asalnya tak jelas jadi ustadz. Asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Sekarang, pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Yaitu tentang kekeramatan seorang guru kumpul. Beliau mengakui guru kumpul wali. Di mantan itu ada waliun min auliya illahi, guru kumpul. Ada juga sekarang guru bakhit. Beliau mengajar diantaranya. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah, Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih, kuburnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ceramah Uwah yang menyamakan Heri Pras dengan Mama Gufron. Dan Uwah menyampaikan hal ini di saat tablik akbar beberapa hari yang lalu. Kita simak videonya kaum muslimin. Ada satu masa ilmunya nanti mulai hilang, tapi bukan ilmu langsung yang dicabut. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Ulama-ulama yang pakar, kata Nabi, itu mulai meninggal satu-satu. Hatta idza lam yubqi 'alima, sampai kalau pakarnya sudah tidak ada, muncullah kemudian orang-orang yang tidak jelas diulama-ulamakan. Orang asalnya tak jelas jadi ustadz. Asal tidak jelas jadi kiai. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Tapi yang menarik, itu bisa diundang pengajian, bisa ditanya, bisa kasih fatwa, maka yang nanya salah, yang jawab salah, yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Nah, sampai di sini saya sepakat dengan Uwah soal hadis yang menyebutkan ilmu itu dicabut dengan wafatnya para ulama. Tapi kita lanjut dulu videonya. Yang penanya dengan yang ditanya, dua-duanya tersesat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang jadi ustadz tuh gampang atau susah? Gampang atau susah? Zaman dulu jadi ustadz, ngaji, depannya guru, guru ada guru lagi, ada guru lagi, ada guru lagi. Tidak akan lulus dia ngajar sebelum diizinkan oleh gurunya. Guru berkata, ajaztu laka, aku berikan engkau kebolehan ngajar. Ajaza, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah diberikan karena guru sudah ngecek, kamu sudah punya ilmunya. Nahu lancar, sorob bagus, Quran dikuasai, hadis paham, sorogan depan guru, layak ngajar, silahkan. Sekarang pagi main silat, malam kasih fatwa. Nah, kaum muslimin di sini Uwah menyindir Heri Pras, walaupun Uwah tidak menyebut namanya. Tapi kita semua tahu yang dimaksud ini Heri Pras. Mungkin Uwah kesal karena Heri Pras ini dalam beberapa videonya mengkritik Uwah. Yang pertama soal Uwah yang menyebut zakat dengan beras itu bidah. Terus yang soal suara surah musik dan lain-lain. Dan Heri Pras itu tidak pernah berfatwa, contohnya saat dia mengkritik Uwah soal zakat beras itu, Heri Pras menampilkan ceramah Ustadz Badrussalam yang mengkritik Uwah. Begitu juga soal musik, dari dulu fatwa 4 mazhab sepakat musik haram, jadi nggak pernah Heri Pras berfatwa musik itu haram. Dakwah itu kewajiban setiap muslim, yang penting ilmu yang kita sampaikan itu benar, bukan yang penting punya ijazah. Karena orang liberal banyak yang punya ijazah tapi sesat dan menyesatkan, contohnya Arosi yang punya ijazah tapi malah menyebut Gufron wali majdub. Kita lanjutkan videonya kaum muslimin. Pagi main silat, malam kasih fatwa. Dulu orang ngajar pakai bahasa Arab, sekarang orang sudah bisa pakai bahasa semut. Makoli inna makoli fima makoli anta makoli alisikni. Masuk. Dulu standarnya jelas, sekarang semakin tidak jelas.
Sampai di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-11, Nabi katakan, sayati alaikum unasun. Akan tiba-tiba sekelompok orang, dia ngajar, bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Yang saat Anda dengar, Anda pun bingung, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar, itu ikutan bingung. Nah kaum muslimin, jadi di video tadi Uwah juga menyinggung Mama Gufron yang ngaku bisa bicara dengan semut pakai bahasa Suryani. Jadi Uwah menyampaikan hadis tentang orang bodoh yang berfatwa tanpa ilmu. Lalu Uwah memberi contoh di zaman sekarang yaitu Harry Pras dan Mama Gufron. Kalau hadis tadi hanya ditunjukkan untuk Mama Gufron saya setuju, karena Mama Gufron memang jelas sesat dan bicara tanpa ilmu. Tapi saya tidak setuju bahwa hadis tadi ditunjukkan untuk Harry Pras. Karena Harry Pras itu dalam video-videonya berhujah dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis, berhujah dengan ceramah dari para ustadz salafi. Jadi parah jika Uwah ini menyamakan Harry Pras dengan Mama Gufron. Padahal Harry Pras ini insya Allah berdakwah di atas jalan sunnah. Ya kalau Harry Pras sesat masa beliau disambut sama Ustadz Khalid Basalamah. Jangan semua yang tidak sekelompok kita sebut sesat. Dan Harry Pras itu tidak pernah berfatwa. Harry Pras itu menyampaikan hujah dan fatwa dari para ulama. Justru yang suka memberi fatwa yang menyempal itu Ustadz Adi Hidayat. Kita simak penjelasan Ustadz Zulkarnain. Ya, itu ya. Artinya yang menyebabkan Ustadz Adi berbeda pandangan dengan fatwa tarjih itu apa? Yang pertama, Ustadz Adi Hidayat, saya yakin belum mempelajari manhaj tarjih Muhammadiyah. Belum mempelajari? Belum. Kalau mempelajari gimana? Kalau mempelajari, saya yakin dia ngerti apa yang kemudian membaca fatwa tarjih Muhammadiyah. Belum. Oh. Lah buktinya benturan tadi dengan sunnah Nabi. Benturan dengan keputusan tarjih. Masalah tahlilan ini benturan dengan keputusan tarjih. Iya, iya. Jelas di situ tarjih menganggap bahwa tahlilan tersebut bukan dari Islam, tapi dari Hindu. Dari Hindu. Nah, kemudian bahkan makan-makan di rumah orang mati oleh Muhammadiyah itu tidak dibenarkan. Yang disebut suasana Islami oleh Muhammadiyah itu bukan tahlilan. Iya. Tidak seperti tahlilan yang suasana Islami, yaitu sesuatu yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Itu baru suasana Islami gitu. Betul. Nah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan dari Ustadz Zulkarnain El-Maduri. Jadi dari penjelasan beliau kita tahu bahwa fatwa Uwah ini bertentangan dengan tarjih Muhammadiyah dan bukan cuma tahlilan, tapi kunut subuh, soal asma wa sifat dan lain-lain. Lagian Uwah ini ikut-ikutan mengkritik Gufron padahal Uwah ini mengakui kewalian guru sekumpul. Kita simak tanggapan Ustadz Zulkarnain yang satu ini. Selain poin yang berikutnya, ada poin yang berikutnya yang nggak kalah menarik, yaitu tentang kekeramatan seorang guru sekumpul. Beliau mengakui guru sekumpul wali. Gini ya, sejak dulu setahu saya ada di PP Muhammadiyah, tidak ada seorang bahkan menganggap sesuatu yang unik dan aneh itu kalau berbicara kekeramatan di Muhammadiyah. Karena tidak akan laku. Muhammadiyah itu paling tidak percaya dengan istilah kekeramatan itu. Apalagi keramatan yang dibuat-buat. Betul, gitu ya. betul. Dibuat-buat. Itu makin tidak percaya. Sejak dulu tidak ada satupun buku atau putusan tarjih Muhammadiyah yang berbicara keramatan. Tak ada itu keputusan tarjih. Yang jelas itu sesuatu yang ganjil di Muhammadiyah itu. Kalau ada orang berbicara tentang kekeramatan. Jangankan itu, berbicara wali saja aneh di Muhammadiyah. Iya, aneh karena apalagi wali majdub. Wali kejeduk gitu. Iya. Kalau saya kejeduk. Kejeduk itu sakit kepala. Sakit kepala. Jadi ini tidak pernah ada di Muhammadiyah kayak gitu. Artinya Muhammadiyah itu mengajarkan yang realistis. Betul. Misalnya istilah wali. Pasti kenapa tidak ada seorang pun di dunia ini yang kemudian menganggap para sahabat Nabi itu wali Allah? Ada nggak? Belum. Belum ada. Belum ada. Yang dianggap Syekh Abdul Qadir Jailani, Antinjani, kok macam-macam itu. Kemudian An-Nabhani, kok enggak sahabat Nabi disebut wali Allah? Kenapa? Gitu. Wali kutub gitu kan ya? Iya, wali kutub. Ada lagi kalau di Madura itu kalau orang Tapengsor itu orang yang gila itu dianggap khilaf kan? Khilaf. Itu sama dengan wali majdub itu. Nah ini nggak pernah dikenal di Muhammadiyah, nggak ada di Muhammadiyah kayak gitu itu. Nah, apalagi seperti Gufron yang apalagi itu Gufron itu, masya Allah, naudzubillah, keluar dia sudah dari cara bicaranya sudah keluar dari agama dia. Saya berani menyatakan. Betul. Karena tidak ada seorang pun
tokoh Islam yang sehebat manapun sejak dahulu, ahli tafsir, yang ngomong seperti dia. Saya sudah berbicara dengan malaikat maut. Aduh. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun itu. Apa itu? Itu ceritanya. Itu masuk ke penistaan agama. Bukan penistaan lagi, pendustaan terhadap agama ya. Baiklah kaum muslimin, jadi itu tadi penjelasan Ustadz Zulkarnain El-Maduri di podcastnya Heri Pras. Jadi Ustadz Zulkarnain tadi menjelaskan bahwa di Muhammadiyah tidak ada yang namanya wali-walian pamer karomah seperti itu. Di Muhammadiyah cerita kurafat guru sekumpul dan Mama Gufron itu tidak laku. Bayangkan guru sekumpul ngaku lihat kuburan Rasulullah bergoyang, setelah itu Rasulullah bangkit dari kubur dan mencium lutut guru sekumpul. Sama-sama bohongnya. Dan dipercayai pengikutnya yaitu orang-orang sufi yang menganggap mereka sebagai wali. Bahkan Buya Arozi menyebut Mama Gufron sebagai wali majdub karena Gufron ngaku gila 3 tahun. Jadi Arozi ini sesatnya konsisten, tidak seperti Wah yang pelin-pelan. Dongeng guru sekumpul dipercaya, giliran Gufron ikut-ikutan mengkritik. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.